Mengejutkan, penangkapan Muhammad Kacek dan Ustadz Yahya Waloni akan menjadi pentas dakwah dunia. Setelah YouTuber Muhammad Kacek ditahan akibat mengubah ucapan salam dan diancam pasal berlapis, kali ini penceramah Yahya Waloni ditangkap polisi. Yahya, saudara, juga diduga melakukan penodaan agama di akun YouTube Tridatu. Delapan tahun saya baca Al-Quran. Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Kalau kasus Ustadz Yahya Waloni berlanjut sampai di pengadilan, akan seru terjadi perdebatan teologis kebenaran Bible antara saksi ahli dari tokoh Kristen atau Katolik dengan Ustadz Yahya Waloni. Kedua belah pihak, Ustadz Yahya Waloni dan saksi ahli akan menyampaikan argumentasi dengan rujukan dan referensinya masing-masing. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Diprediksi, jalannya sidang pengadilan tersebut akan banyak diliput oleh berbagai media lokal maupun internasional dan disaksikan oleh banyak orang. Khususnya oleh kalangan Islam, Kristen atau Katolik, bisa menjadi media atau pentas dakwah bagi Ustadz Yahya Waloni di forum pengadilan. Menempatkan pandangan keagamaan yang berbeda antara satu agama dengan agama lainnya adalah hal yang wajar, karena merupakan konsekuensi dari pluralisme yang dihargai. Kasus Ustadz Yahya Waloni dan Muhammad Kacek berbeda dalam konteks penghinaan atau penistaan agama. Muhammad Kacek menista, sedangkan Ustadz Yahya Waloni tidak. Muhammad Kacek berkoar dengan menafsirkan seenaknya tanpa dasar dan basis keagamaan yang cukup tentang Nabi Muhammad SAW yang disebutnya pengikut jin. Atau bersalam Muslim mengganti Allah dengan Yesus. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan pemahaman Kristiani. Itu adalah hawa nafsu Kacek sendiri. Berbeda dengan Ustadz Yahya Waloni yang menyatakan bahwa Bible palsu, maka hal ini menjadi keyakinan umat Islam pada umumnya. Atau bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Tantang, coba tantang saya lah, kan bersatu sekarang ini, karena orang-orang kafir ini mulai berani. Padahal dia minoritas, dia mulai berani menyerang. Tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Iya, makanya tantang Ustaz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkoar-koar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong. Jika sebagai orang Kristen, Kacek menyatakan bahwa Quran tidak benar bahkan palsu, maka itu pun adalah haknya. Ia tidak meyakini Quran. Tapi jika ia menyatakan Quran itu adalah igawan Nabi Muhammad, maka itu penistaan. Karena ia telah menafsirkan di mana keyakinan Kristiani juga tidak menggambarkan demikian. Ustadz Yahya Waloni menyebut bahwa Bible itu palsu, tentu berdasarkan pemahaman ilmu teologi yang dikuasainya. Ia akan mampu mempertanggungjawabkan dengan dasar keyakinan dan keilmuannya.
jika ada argumen bantahan, maka pandangan Ustadz Yahya itu bisa dibawa ke ruang diskusi teologis. Demikian juga jika ada orang lain yang merasa berpengetahuan bahwa Al-Quran itu palsu, itu pun dapat diperdebatkan pula. Muhammad KAC nampaknya bukan orang yang berpengetahuan dalam soal agama, baik Islam maupun Kristen. Ungkapannya lebih pada sentimen keagamaan dan mencari sensasi bahkan komersil karena berujung pada donasi, bukan eksplanasi dari substansi sebuah religi. Muhammad KAC dan Ustadz Yahya Walloni. Kini keduanya diproses secara hukum. Untuk Muhammad KAC, ujarannya mengandung kebencian dan yang bukan menggambarkan pandangan Kristiani. Karenanya tidak mudah untuk mendapat dukungan terbuka dari umat Kristen. Justru kecaman besar dari umat Islam yang didapat. Sebaliknya, Ustadz Yahya Walloni yang diposisikan penyeimbang atau balas dendam tentu akan mendapat support dan perhatian dari umat Islam. Membawa perdebatan tentang orisinalitas Bible ke ruang hukum justru dapat mengguncangkan. Ustadz Yahya Walloni akan menempatkan sebagai bagian dari elemen pembela Islam. Ruang sidang menjadi arena pembuktian, berbeda dengan si KAC yang dinilai ngelantur ujarannya karena sangat tidak berbasis dalil atau kajian. Umat tinggal mengikuti buka-bukaan soal agama di forum hukum yang tentu berdampak sara dan menjadi perhatian nasional, bahkan internasional. Isu menariknya adalah Bible itu palsu. Semestinya balas dendam dan perdebatan keagamaan yang dibawa ke ruang pengadilan seperti ini tidaklah perlu jika pemerintah cinta damai dan menjaga kerukunan. Bisa saja kasus Ustadz Yahya Walloni menjadi magnet baru dari sentimen keumatan dan keagamaan, membangun fanatisme dan membuka celah fiksi. Ustadz Yahya Walloni tidak sama dengan KAC sang pemaki umat dan penista agama. KAC lebih dekat dan sama dengan Abu Janda. Pemerhati politik dan kebangsaan, Bandung, 28 Agustus 2021. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu.